in association with. Menuju gelombang kedua puncak arus balik Lebaran, lonjakan pemudik terus menunjukkan peningkatan. Untuk menyiasati kepadatan arus kendaraan dari arah tol Trans Jawa, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas sejak Jumat pagi. Sudah bergabung reporter Bintang Fatan dari rest area kilometer 62 tol Cikatama. Selamat sore Bintang. Bintang, besok 28 Maret diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran gelombang kedua begitu ya. Bagaimana kondisi lalu lintas di pintu tol Cikatama atau di ruas tol Cikatama sore ini Bintang? Ya, terima kasih Victor dan juga selamat sore pemirsa. Hingga jam 4 sore tadi menurut pantauan kami di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama ini masih menunjukkan kepadatan yang terus-menerus terjadi. Hal ini dikarenakan one way lokal dari kilometer 263 Bejagan Pemalang hingga ke gerbang tol Cikampek Utama ini masih terus dilakukan oleh Korlantas Polri NTMC bersama dengan Jasa Marga, dan hingga saat ini apabila Anda dari ruas tol Cikampek apabila ingin menuju ke gerbang tol Cikatama ke arah Palimanan ini akan dialihkan keluar di exit Cikopo menuju ke jalan arteri di Purwakarta. Dan hingga saat ini menurut pantauan kami sudah ada lebih dari 45.000 kendaraan yang melintas dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Sementara untuk dari gerbang tol Cikatama yang menuju ke arah Palimanan hanya sebesar 12.000 saja. Dan hingga kini ini menunjukkan bahwa sudah banyak sekali pemudik yang akan kembali untuk beraktivitas seperti biasa di Jakarta, Victor. Dan hingga saat ini menurut pantauan kami juga rest area di kilometer 52 di arah Jakarta ini bahkan sempat ditutup sementara. Hal ini dikarenakan terjadi kepadatan lalu lintas yang menuju ke arah rest area tersebut hingga akhirnya menyebabkan antrian yang cukup panjang sampai ke bahu jalan di tol Cikampek Utama. Dan hingga saat ini juga kendaraan yang melintas ini juga masih diberlakukan kontraflow dari kilometer 70 sampai ke kilometer 47 menuju ke arah tol MBZ. Dan menurut Korlantas Polri memang prediksi puncak arus balik mudik ini akan diberlakukan pada tanggal 28 dan 29 Maret 2026. Dan ini membuktikan bahwa pada hari ini tanggal 27 merupakan opsi terbaik untuk Anda yang ingin memilih pulang ke Jakarta karena kepadatannya masih bisa dibilang masih ramai lancar begitu ya. Sempat terjadi kepadatan ataupun tersendat di ruas tol Cikampek kilometer 66, namun hal ini dikarenakan adanya truk yang mogok, Victor. Dan hingga saat ini kami masih terus memantau apakah sudah tertangani atau belum oleh Jasa Marga. Namun tadi sempat terjadi kepadatan sepanjang 3 km dari kilometer 66 hingga ke kilometer 63. Dan hingga saat ini di kilometer 62 masih relatif ramai lancar, masih dibuka untuk pemudik yang ingin beristirahat. Dan apabila Anda berkendara menggunakan kendaraan listrik, SPKLU di rest area kilometer 62 ini masih tersedia dan masih dapat digunakan untuk Anda para pemudik yang ingin mengecas kendaraan Anda dengan kecepatan yang tinggi. Karena di SPKLU di rest area kilometer 62 ini sudah diterapkan ultra fast charging juga, Victor. Dan saya juga ingin menyampaikan pada Anda bahwa tercatat sudah 58% kendaraan yang kembali ke Jabodetabek dengan total 3,5 juta kendaraan yang melakukan mudik keluar Jakarta. Hingga saat ini masih sekitar 42% sisanya yang masih belum kembali. Kemungkinan akan memuncak di esok hari dan juga lusa, Victor. Dan menurut data dari Jasa Marga juga ini diskon ini bisa Anda manfaatkan sebaik gerbang tol Cikampek Utama, dan diskon ini bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin karena sebagai gambaran apabila Anda bertransaksi di gerbang tol Kali Kangkung hingga keluar di gerbang tol Cikatama maka biasanya Anda harus membayar sebesar 467.000. Ini karena adanya diskon tarif tol sebesar 30% maka Anda cukup membayar 327.000 saja. Kembali kepada Anda, Victor. Baik, Bintang, terima kasih atas laporan Anda. Kita nantikan bagaimana arus balik Lebaran di malam nanti. Terima kasih. Arus balik Lebaran di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terpantau ramai namun tetap lancar. Sebanyak 826 pemudik asal Makassar dan Surabaya tiba menggunakan kapal Dobon Solo milik PT Pelni.
Arus balik lebaran di Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat pagi terpantau ramai. Sebanyak 826 penumpang turun dari kapal Dobon Solo setelah menjalani perjalanan dari Makassar dan Surabaya. Meski jumlah penumpang meningkat, arus kedatangan terpantau lancar. Mayoritas pemudik kembali ke ibu kota di hari kelima pasca lebaran untuk bersiap kembali ke rutinitas sehari-hari. Jalanan dari kemarin? 2 hari 3 malam ya, lupa. 2 hari 2 malam ya Bu ya. Kenapa milih kapal sih Bu? Enak apa gimana? Kapal ini sih enak ya, terus murah. Murah gitu ya Bu ya. Kenapa nggak pesawat? Kapal lebih murah ya Bu ya? Kapal lebih murah dan lebih nyaman sih kayaknya. Kenapa? Sejumlah pemudik juga mengaku memilih transportasi laut karena lebih terjangkau dan nyaman. Selain itu, fasilitas di dalam kapal dinilai semakin memadai bagi penumpang. Di Ambon mudik pulang Mudik ya, Bu kampung. ya. Kenapa milih kapal sih Bu? Enak apa lebih murah apa gimana? Bersih, bersih terus nyaman, Nyaman. terus apa namanya? Pokoknya aturannya itu nggak boleh bebas dari asap rokok. Harganya gimana Bu? Harganya juga murah. Murah ya Bu ya? Murah. Udah sering Bu? Apa baru pertama naik kapal? Udah 2 tahun baru sekali lagi. Oh, gitu. Pihak pelabuhan menyebut arus balik masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan dengan jumlah penumpang yang masih tinggi. Untuk pagi ini telah sandar untuk kapal Dobon Solo. Dia dari Tanjung Perak nanti akan berangkat kembali di jam 2 pagi menuju kembali ke Pelabuhan Tanjung Perak. Jumlah penumpangnya Bu yang diangkut KPM Dobon Solo ini? Tadi yang turun ada sekitar 826 penumpang dan rencana keberangkatannya nanti akan berangkat sekitar 511 penumpang. Penumpang pada arus balik tahun ini didominasi penumpang dari Pulau Jawa dan sekitarnya. Gunawan Sugro, Jakarta. In association with